Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan saya di channel Informasi Pendidikan. Pada video kali ini saya akan membagikan video tentang materi Mari Belajar Surat Al-Falaq kelas 4 SD. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, kita belajar tentang surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq adalah salah satu surat di dalam Al-Quran. Kata Al-Falaq diambil dari ayat yang pertama, yang berarti waktu subuh. Surat ini terdiri dari 5 ayat yang merupakan urutan ke-113 di dalam Al-Quran. Surat ini turun di kota Mekah sehingga tergolong surat Makkiyah. Surat Al-Falaq merupakan satu dari 2 surat yang merupakan surat perlindungan atau disebut sebagai surat Mu'awwidzatain. Di surat Al-Falaq bersama dengan surat An-Nas disebut sebagai surat Mu'awwidzatain. Mari kita belajar membaca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Saya ulangi. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Saya ulangi sekali lagi. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Perhatikan dengung-dengungnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Perhatikan sekali lagi. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sekali lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Silahkan anak-anak mencoba untuk membaca surat Al-Falaq sesuai dengan contoh yang sudah diberikan. Berikutnya kita akan membahas tentang arti dari surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ayat yang pertama yang berbunyi Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Sedangkan ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, berarti dari kejahatan makhluknya. Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, artinya
dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, yang berarti dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Sedangkan ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Berikutnya kita akan mempelajari asbabun nuzul surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq turun bersamaan dengan surat An-Nas. Seperti yang disampaikan pada materi di depan, bahwa surat Al-Falaq bersama dengan surat An-Nas merupakan surat yang disebut sebagai mu'awwizatain, yang artinya adalah dua surat perlindungan. Hal ini tidak lepas dari asbabun nuzul surat Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul artinya adalah sebab-sebab turunnya surat. Jadi pada kali ini kita akan menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya surat Al-Falaq. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang dalam keadaan sakit. Beliau menderita sakit yang cukup parah, sampai suatu ketika ada dua malaikat yang menyerupai dua orang laki-laki turun, kemudian menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwasanya beliau terkena sihir yang dikirim oleh seorang yang bernama Labid bin Al-A'sam. Sihir ini diletakkan di dalam suatu sumur dan ditaruh di bawah batu. Jadi dua malaikat ini menyampaikan kepada Rasulullah supaya para sahabat mencari buhul yang ditanam oleh Labid bin Al-A'sam tersebut. Akhirnya pada keesokan harinya para sahabat Nabi Muhammad SAW turun ke dalam sumur tersebut, dan setelah dicari di bawah batu ternyata benar terdapat suatu bungkusan yang diletakkan di bawah batu tersebut. Bungkusan tersebut berisi 11 ikatan yang tidak bisa dibuka. Kemudian para sahabat membakar bungkusan tersebut. Setelah itu malaikat Jibril turun dan menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Setiap kali surat Al-Falaq dan surat An-Nas dibaca, setiap suratnya, maka ikatan yang terdapat pada bungkusan tersebut bisa terlepas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, yang artinya, katakanlah,
Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Setelah dibacakan surat Al-Falaq yang terdiri dari 5 ayat, maka 5 ikatan yang terdapat pada bungkus tersebut bisa dibuka. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad untuk melanjutkan membaca pada surat berikutnya, yakni surat An-Nas yang terdiri dari 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Akhirnya semua ikatan pada bungkusan tersebut bisa terlepas dan Nabi berangsur-angsur pulih dari penyakitnya. Setelah Nabi Muhammad sembuh, beliau mencoba mencari tahu siapa yang telah menaruh sihir kepada beliau. Akhirnya beliau mengetahui bahwasanya yang mengirimkan sihir kepada beliau adalah Labid bin Al-A'sam. Labid bin Al-A'sam ternyata diperintahkan oleh orang-orang Yahudi untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, orang-orang Yahudi memberikan hadiah kepada Labid bin Al-A'sam berupa 3 dinar emas. Akhirnya Labid bin Al-A'sam menerima tawaran dari orang-orang Yahudi tersebut, kemudian pulang membawa hadiah tersebut. Setelah itu Labid bin Al-A'sam mengirimkan anak kecil untuk membantu pekerjaan sehari-hari di rumah Nabi Muhammad SAW. Nah, saat itulah anak kecil tersebut mengambil potongan rambut yang menempel pada sisir Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan potongan rambut inilah maka anak kecil ini memberikannya kepada Labid bin Al-A'sam yang kemudian digunakan sebagai sarana untuk menyihir Nabi Muhammad SAW sehingga terkena penyakit seperti yang dijelaskan di depan tadi. Demikianlah asbabun nuzul surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kesimpulannya, setelah kita mempelajari surat Al-Falaq, kita bisa menyimpulkan bahwasanya surat Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah lah tempat berlindung dari semua kejahatan. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Demikianlah video pada pertemuan kali ini anak-anak. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.